Ya, ya soalan ini saya dengan hati-hati menjawab ya, karena saya tidak mau supaya kita salah mengerti dan juga salah aplikasi dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita kematian Kristus satu kali, ya, korban tunggal, korban sempurna satu kali dan untuk selama-lamanya. Kalau boleh baca lagi Ibrani 9 dan Ibrani 10 nanti ya. Dan dikatakan di dalam Ibrani 9 dan 10 dikatakan oleh satu korban saja ia menyucikan satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selamanya. Yang menguduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi di dalam itu sebenarnya termasuk pengampunan itu pun satu kali dan untuk selama-lamanya. Dia cover 3 fasa itu sekali. Dulu, sekarang, dan seterusnya. Tetapi secara aplikasinya, nah secara praktikal dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang hidup fana dalam tubuh daging yang mempunyai kapasiti untuk berdosa. Even berdosa secara berulang. Kita ada kapasiti itu. Kita sendiri, sekali lagi kita sendiri boleh menyaksikan itu kan. Kita boleh katakan, saya boleh berbohong, hari ini saya berbohong, mungkin besok lusa, tak tahu, mungkin bulan depan mengulang perkara yang sama. Pernah tidak, saudara? Kalau Anda jujur. Ya. Tetapi apa yang kita yakini bahwa Yesus telah mati bagi segala dosa itu. Ya. Tetapi secara praktikalnya untuk kita ambil adalah, what we can do adalah, we must setiap kali datang kepada Tuhan. Dan kita menyadari keadaan kita. Nah, sebab itu dalam Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, siapa yang mengatakan dia tidak berdosa itu adalah penipu ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 9. Tapi ayat 9 mengatakan, tapi barang siapa yang mengaku dosanya, ya, dia disucikan. Nah, jadi perlu ada satu sikap ya yang perlu kita aplikasikan adalah sikap yaitu mengaku dosa kita dan bertobat. Ya, walaupun itu dosa yang berulang. Ya, Yesus pernah beri perumpamaan kepada si Petrus. Petrus pernah datang kepada Yesus. Petrus bertanya, dia kata, Guru, kalau saudara saya berdosa terhadap saya, adakah saya mengampuni dia sampai 7 kali? Katanya. Tapi apa kata jawaban Yesus? Tidak. Kamu harus mengampuninya 77 kali 7, dia kata. Ya. Itu adalah the perfection. Ataupun tidak ada batasnya ya, pengampunan itu. Itu gambaran yang Yesus berikan kepada Petrus. Jadi, secara manusiawi kita mengaku bahwa kita ada kapasiti untuk jatuh. Pasti, walaupun itu berulang. Kalau tidak berulang pun, ya tetap berdosa, kan? Kalau kita katakan, saya hari ini saya buat dosa, kutuk orang, ya. Besok buat dosa yang lain, tapi masih sama dosa juga kan. Tapi kalau dia berulang pun, tapi kita belajar secara proses, kita menyadari keadaan itu, kita mengaku keadaan itu, kita meminta kepada pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya untuk lepas daripada dosa ini. Supaya mulut saya jangan celupar, supaya saya tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya. Jadi saya percaya bahwa kasih karunia Allah itu cukup untuk bukan saja menyelamatkan kita, tetapi cukup untuk membuat kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan.